Om Swastiastu, Pak. Swastiastu. Pak, boleh saya masuk? Ya, silakan masuk ya. Silakan duduk. Ya. Bagaimana kabarnya? Tadi dapat pelajaran apa? Alamak. Nama ini. Siapa yang ngajar? Menang. Bu Nina yang ngajar. Bagaimana pelajarannya? Menangkan. Menyenangkan. Nak Danu datang ke ruang BK, maka Nak Danu masih takut kalau datang seperti ini ke ruang BK menemui Bapak. Tidak, kan saya sudah terbiasa ngobrol dengan Adam. Emangnya kenapa Bapak suruh saya kesini? Oh, kemarin itu ya, Bapak mengajak Nak Danu untuk datang ke ruang BK seperti ini Nak. Ya, di sini Bapak ingin memastikan ya, di sini betul Bapak lihat juga tadi catatan. Ya. Dari wali kelas Nak Danu kemarin Pak Edi dapat ngobrol sama Bapak, katanya Nak Danu akhir-akhir ini sering terlambat masuk ke kelas, sering permisi keluar masuk saat jam pelajaran berlangsung, katanya ke toilet seperti itu, dan katanya sering tertidur dalam kelas. Nah, apakah benar seperti itu? Biar lebih rileks, kita ngobrol di sana deh. Ya, gimana? Ya, kalau di sana. Pernahkah Nak Danu datang ke ruangan ini untuk melakukan konseling seperti itu? Belum, ya. Jadi karena itu perlu rasanya kita melakukan proses konseling, karena di sini Bapak lihat Nak Danu memiliki kesalahan terhadap kehadiran di sekolah dan juga proses belajar Nak Danu juga. Tapi baik kita berdoa aja lebih dahulu, berdoa mulai, berdoa selesai. Jadi di sini Bapak jelaskan sedikit ya Nak ya, di mana konseling adalah proses pemberian bantuan oleh guru BK seperti itu kepada siswa yang sedang mengalami suatu permasalahan, hambatan dalam mengambil suatu keputusan, ya, di mana Bapak akan berusaha membantu Nak Danu nanti untuk mencarikan solusi ataupun alternatif masalah dari masalah yang Nak Danu hadapi seperti itu. Jadi Bapak harapkan di sini Nak Danu lah yang lebih aktif di sini ya, membukakan permasalahan Nak Danu seperti itu, mencari alternatif atau solusi dari permasalahan Nak Danu nanti seperti itu. Bagaimana jalan keluarnya? Pada intinya Nak Danu lah yang lebih aktif di sini, di mana Bapak akan menuntun Nak Danu untuk mencarikan mana alternatif yang terbaik dengan seperti itu. Ya Pak, saya akan minta aktif dalam bentuk ini. Tapi jangan diberitahu siapa-siapa. Ya, tenang saja ya, tidak boleh Nak Danu, tidak usah takut. Di mana di BK atau Bapak sebagai guru BK itu memiliki kode etik namanya ya. Kode etik itu yaitu asas kerahasiaan. Ya, di mana Bapak tidak boleh membicarakan masalah klien Bapak, masalah konseling atau Nak Danu kepada orang lain kecuali Nak Danu yang berkenan. Ulang lebih cepat. Ya, jadi dari laporan dari wali kelas Nak Danu tadi dan juga dari wakil kesiswaan, mungkin apa yang menyebabkan Nak Danu seperti itu ya? Iya Pak, begini. Saya sering kali mengalami masalah dalam kegiatan pembelajaran di kelas akhir-akhir ini. Berarti mengalami permasalahan di kelas akhir-akhir ini seperti itu ya? Iya. Jadi Nak Danu perlu tahu di sini ya, Bapak memiliki waktu 40 menit dalam kegiatan konseling ini, di mana dalam kegiatan ini kita gunakan waktu 40 menit ini seefektif mungkin biar apa yang ingin menjadi harapan Nak Danu Bapak juga bisa tercapai nanti ya. Baik Pak, saya rasa cukup. Kemudian oleh karena itu sekarang bisa mulai proses konselingnya. Nak Danu bisa ceritakan ya bagaimana hal tersebut bisa terjadi. Silahkan ceritakan sama Bapak. Begini Pak, belakangan ini saya malas sekali dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Karena kan saya lelah dan juga sering ngantuk, bahkan sampai ketiduran Pak di kelas. Tadi Nak Danu mengatakan akhir-akhir ini Nak Danu merasa kelelahan, merasa mengantuk dan juga ketiduran di dalam kelas seperti itu ya. Mungkin apa yang menyebabkan bisa diceritakan sama Bapak?
Sebenarnya saya menyukai pelajaran ini Pak, tapi kendalanya saya mudah lelah dan juga mengantuk di jam pelajaran tersebut. Ya, berarti Nak Danu tadi mengatakan Nak Danu senang dalam pembelajaran, tapi Nak Danu merasa mudah mengantuk dalam kegiatan pembelajaran. Apakah dalam semua pembelajaran seperti itu, Nak? Hampir semuanya seperti itu. Biasanya kalau Nak Danu mengantuk, Nak Danu bilang juga tiduran tadi ya dalam kelas. Apa yang biasanya Danu lakukan? Tidak melakukan apa-apa. Dari permasalahan Nak Danu ini, ya, Bapak ingin tanya, selain kegiatan di sekolah, apakah ada kegiatan di rumah yang mungkin Nak Danu lakukan saat ini? Ya seperti belajar, membantu orang tua dan juga bermain. Berarti tidak ada kegiatan yang lain kan? Selain belajar, membantu orang tua, dan Bapak dengar tadi Nak Danu bilang bermain HP. Seperti itu kan, kalau boleh Bapak tahu berapa jam biasanya Nak Danu menghabiskan waktu untuk bermain HP seperti itu? Tidak menentu Pak, biasanya sampai larut malam, bahkan subuh, bahkan juga sampai tidak tidur. Sampai larut malam, sampai subuh, bahkan sampai tidak tidur juga. Mungkin itu yang menyebabkan Nak Danu itu tidak konsentrasi dalam kelas, Nak Danu sering tertidur juga di dalam kelas. Mungkin dengan kondisi Nak Danu seperti ini sekarang, mungkin apa yang akan Nak Danu lakukan? Saya berusaha untuk lepas dari kecanduan dunia. Iya. Telah menikmati. Nah itu sangat bagus sekali ya. Jadi Nak Danu memahami hal tersebut. Iya Pak, jika saya terus-menerus seperti ini, maka saya juga khawatir bila saya akan menurun. Ya, Bapak mengerti dengan kekhawatiran Nak Danu ya. Apalagi Nak Danu sebagai ketua kelas juga kan. Dari yang kita sudah bicarakan tadi ya. Jadi di sini Nak Danu mengalami suatu permasalahan di mana Nak Danu itu mengalami sulit untuk konsentrasi di dalam kelas ya. Di mana setiap pembelajaran di kelas berlangsung, Nak Danu merasa ngantuk seperti itu ya. Padahal Nak Danu senang sekali belajar dalam kelas ya. Dan tadi juga Nak Danu mengatakan ketika di rumah Nak Danu tidak mengikuti kegiatan apapun ya. Mungkin dari keadaan Nak Danu saat ini, apa yang akan Nak Danu lakukan? Itulah masalahnya Pak, saya sudah terlanjur kecanduan terhadap game dan Nak Danu terlanjur dengan kecanduan game tersebut seperti itu ya. Jadi dengan keadaan Nak Danu seperti ini sekarang, apakah Nak Danu jengkel dengan diri Nak Danu? saya sangat jengkel. Sangat jengkel seperti itu ya. Jadi di sini apakah Nak Danu pernah melakukan suatu usaha yang maksimal untuk mengatasi kecanduan dari game tersebut? Tapi besoknya lagi Tetap lagi seperti itu ya. saya merasa takut dan cemas begini. Kalau tidak bermain game, berarti Nak Danu merasa cemas seperti itu, takut seperti itu ya. Apakah Nak Danu ingin untuk mengubah diri Nak Danu kembali seperti dulu lagi ya? Untuk bisa konsentrasi di kelas, mengikuti pembelajaran seperti itu. Apakah Nak Danu ingin seperti itu? Iya Pak, saya ingin seperti itu. Saya tidak sabar. Ya, tidak sabar untuk melakukannya seperti itu ya. Nah, jadi sebelum Nak Danu melakukannya, di sini Nak Danu harus menentukan tujuan yang ingin Nak Danu capai, siapa yang harus Nak Danu libatkan di sini, bagaimana mencapai tujuan tersebut seperti itu, dan kapan Nak Danu itu harus melakukannya ya untuk mencapai tujuan Nak Danu tersebut seperti itu. Dan Nak Danu paham. Mungkin dari Pak tadi yang terlibat mungkin siapa? Saya rasa hanya saya saja. Berarti hanya diri Nak Danu sendiri yang harus terlibat di sini. Apakah Nak Danu pernah melakukan satu kali saja usaha dulu untuk tidak memegang HP, untuk tidak memegang game tersebut? Pernah nggak dulu seperti itu? Saya pernah melakukannya, tapi satu kali, yaitu mematikan HP untuk tidak bermain game dan juga menghapus game tersebut. Ya, itu usaha yang bagus ya. Tapi selanjutnya bagaimana? Itulah Pak yang buat saya bingung Pak. Apakah Bapak mempunyai solusi?
Ya, di mana Bapak memiliki suatu alternatif di sini, mudah-mudahan ini berhasil juga. Di sini ada namanya teknik modeling. Ya, di mana dalam teknik modeling ini, di mana kamu, Nak Danu ya, Nak Danu akan mempelajari ya perilaku atau tingkah laku ya dari model yang akan Bapak tayangkan ya dalam video atau model secara langsung ya. Yang mana dalam teknik modeling ini ada dua jenis di sini ya. Di mana yang pertama adanya light modeling namanya ya. Di mana Nak Danu nanti bisa mempelajari ya, mengobservasi perilaku dari seseorang yang berada di lingkungan Nak Danu hidup. Yang kedua ada simbolik modeling. Itu artinya Nak Danu mempelajari perilaku baru ya, mengobservasi, mengamati tingkah laku dari model yang Bapak tayangkan nanti lewat video, lewat film ya, itu audio visual yang mungkin Nak Danu akan tiru yang Nak Danu lakukan untuk merubah tingkah laku kecanduan game online tersebut seperti itu. Nah, dari dua ini mungkin yang mana yang Nak Danu mungkin rasanya lebih tepat, lebih Nak Danu bisa nanti lakukan? Saya memilih yang simbolik model aja. Kalau seperti itu, sekarang Bapak akan menayangkan video kepada Nak Danu. Silahkan disimak, observasi mana rasanya tahapan-tahapan yang perlu Nak Danu lakukan. Silahkan disimak dengan baik ya tahapan-tahapannya, dan nanti Nak Danu tiru dan lakukan ya, biar bisa merubah kecanduan atau masalah dari Nak Danu. Bagaimana, siap? Siap. Ya, silakan disimak video ini ya, Nak ya. Welcome to Mobile Legends! What can I say? This stuff is so useful if used in. Baik, dari tayangan video tadi ya yang sudah Bapak tayangkan, mungkin langkah apa yang mungkin Nak Danu lakukan melihat tayangan video tadi? Yang menjadi langkah saya itu pertama, Terus? saya mempelajari teknik modeling, Terus? dan juga saya berlatih untuk tidak memainkan game online tersebut. Ya, berarti Nak Danu mengatakan tadi Nak Danu akan melakukan teknik modeling tersebut ya. Nak Danu akan melakukan tips dalam video tadi ya, menggunakan waktu secukupnya, lebih efektif menggunakan HP seperti itu ya tadi ya. Yang lebih penting di sini ya, kapan akan melakukannya? Ya secepatnya, saya tidak ingin menunda. Bagus sekali ya, Bapak sangat senang mendengarnya. Dari tayangan video tadi, bagaimana tayangan videonya? Bagus? Bagus Pak, Bagaimana perasaan kamu? sangat senang Pak. Baik, dari kegiatan konseling yang sudah kita lakukan pada hari ini, Bapak ingin mendengar dari Danu ya. Bisakah Nak Danu merangkum atau menjelaskan kembali ke Bapak dari proses yang sudah kita lakukan tadi ya? Kesimpulan saya yaitu saya mengantuk di kelas disebabkan karena bermain game online larut malam hingga subuh, bahkan sampai tidak tidur. Jadi sekarang saya akan pelajari teknik modeling yang ada dalam video dan juga yang sudah Bapak jelaskan tadi. Oh ya, bagus sekali ya, Bapak senang kali mendengarnya ya. Sebelum Bapak akhiri proses konseling ini ya, Bapak ingin tahu ya bagaimana pemahaman Nak Danu juga terhadap proses konseling ini, di mana Bapak akan mengasih Nak Danu sebuah evaluasi hasil dari proses konseling ini, bagaimana pemahaman Nak Danu terhadap kegiatan konseling kita pada hari ini, dan silakan Nak Danu isi pada laptop Bapak. Hasil dari jawaban Nak Danu tadi ya, di sini Bapak lihat sudah, Nak Danu bisa lihat juga sudah baik. Ini artinya Nak Danu sudah memahami ya. Rasanya waktunya sudah di sini juga ya. Sebelum Bapak akhiri, bagaimana perasaan Nak Danu setelah proses konseling ini? Menyenangkan seperti itu ya. Kalau boleh Bapak menanyakan kepada Nak Danu, boleh nggak kita ketemu lagi di ruangan ini dengan waktu dan tempat yang sama?
Ya, minggu depan saya akan kembali ke sini lagi untuk menceritakan tindak lanjut. Waktunya sudah habis ini. Ya. Jadi proses konseling pada hari ini bisa kita akhiri ya, Mbak ya. Karena kita tadi mulai dengan doa, ya. Kita akhiri dengan doa 3 ya. Jadi doa Bapak yang memimpin, berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing, berdoa mulai, berdoa selesai. Yang Bapak ucapkan terima kasih kepada Nak Danu atas ketersediaannya, sudah mau datang ke sini, sudah mau terbuka sama Bapak pada masalah Nak Danu, dan sekarang Nak Danu boleh ke kelas Nak Danu ya. Pak tunggu kabar baiknya. Ya. Selamat pagi ya.